Lagi WhatsApp Opa Kemet? Ngapain? Mau suruh kamu didoain biar otaknya waras. Hah? Aku udah waras, Moms. Momsnya aja yang nggak bisa ngerti anak gaul zaman sekarang. Ya cari yang lain ke sekalian aja sama Pak Kemet kalau gitu. Ketahuan duda kayak. Kalau misalnya sama Pak Kemet, mendingan sama Sobri aja. Kan Sobri udah sama si Dede. Sobri juga nggak mau sama kamu. Ya kan jalur kuningnya belum melengkung, Moms. Bentar lagi melengkung. Lama hilang, benarkah Dewi Sandra sibuk membangun masjid di Spanyol? Bingung soal jodoh? Benarkah Felicia Angelista tak lagi pacaran dengan Hito? Menjadi ratu sosmed, seperti apa aksi konyol dan unik sosok Ria Ricis? Siapa lebih romantis, Dinda dan Arbani ataukah Bobby dan Caca? Sudah cukup lama tidak menyaksikan paras cantik pesinetron senior Dewi Sandra di layar kaca. Sejak usai memerankan tokoh Hana di sinetron fenomenal CHSI atau Catatan Hati Seorang Istri, Dewi Sandra seakan menghilang dari gemerlap panggung hiburan. Tanpa diduga, kemarin Hana muncul lagi. Parasnya terlihat awet muda terbalut kerudung jilbab yang modis dan trendy. Yang mengejutkan, ternyata sekian lama menghilang, Dewi Sandra sedang sibuk membangun masjid. Tetapi bukan sembarang masjid, melainkan masjid di tanah Andalusia atau wilayah Sevilla, Spanyol Selatan. Kita bangun yuk masjid di Seville. Eropa kan, itu kan negara kaya, ngapain kita bantu orang kaya? Karena ini adalah negara maju, dampaknya adalah tanah yang mau dibeli itu jauh lebih mahal daripada kita di sini. Di sini kita bisa beli tanah, bisa bangun masjid 1-2 tahun udah kelar. Di sana untuk beli tanahnya aja, salah satu contoh masjid di Granada itu butuh 23 tahun. Masjid akan dibangun di pusat kota. Kenapa harus di pusat kota? Karena supaya mudah aksesnya, supaya semua orang mudah kalau sedang berpergian pergi ke masjid itu. Ada harga masjid, harga tanah yang sangat murah tapi jauh dari kota, dan itu tidak efektif. Teman-teman Muslim Spanyol ingin membuka atau ingin membangun masjid di pusat kota supaya semua orang bisa beribadah dan bisa menunjukkan bahwa Islam bukan agama teroris. Tak tanggung-tanggung, demi membangun masjid, Dewi Sandra dan Oki Setiana Dewi pun pergi ke Sevilla dan mengkreasi film dokumenter bersama Lembaga Masjid Sevilla. Dalam film itu terlihat bagaimana Dewi dan Oki sangat terkagum-kagum dengan kemegahan bekas sejarah kebesaran Islam di Andalusia. Kami membuat 20 episode yang akan ditayangkan di YouTube, yang akan diupload setiap harinya, setiap minggunya untuk mendapatkan perhatian dari seluruh dunia, agar seluruh dunia berdonasi. Selama 1 minggu kalau saya bisa bilang itu adalah tempat tercantik yang tidak pernah saya bayangkan. When I say luar biasa, literally kita masuk ke dalam Mezquita, Katedral Cordoba, itu benar-benar kata-kata pun nggak sanggup dikeluarkan. Karena yang cuman bisa adalah membayangkan 800 tahun lalu ada orang yang membangun masjid sebesar ini, berapa jamaahnya yang ada. Sudah 4 tahun lamanya bintang sinetron Dunia Terbalik, Felicia Angelista, berpacaran dengan Immanuel Cesar Hito. Dan baru tanggal 17 Maret lalu, keduanya merayakan anniversary jadian keempat. Tiba-tiba saja kini kembali beredar kabar jika gadis pemeran Tuti alias Si Entut ini dikabarkan putus lagi dari Hito dan sedang kebingungan mencari jodoh. Kabarnya, Si Entut ini malah sedang naksir Kang Idan. Aku mau curhat dong, Moms. Itu, Moms, si Kang Imin ternyata cute bingit. Cute, Moms. Ganteng bingit. Astaga Tuti, dia tuh gelo. Gelo bukan ganteng. Iya, gelo gantengnya. Astagfirullahaladzim Tuti, kenapa sih kamu kalau cari laki-laki gak pernah bener seleranya? Kan kemarin Mams bilang ke aku kalau si Kang ini itu enggak, orang aku udah ketemu, aku tuh udah lihat langsung. Orangnya itu pendiam, cool kalau jalan, Mams. Gitu Moms. Tuti tuh sebenarnya
Nggak tahu, saya juga bingung di karakternya. Emang di sini dibuatnya memang dia tuh kalau sama laki-laki tuh pokoknya nggak bisa ngeliat laki-laki nganggur dikit gitu. Emang dibikinnya begitu, mungkin emang supaya ada lucu-lucuan kali ya. Dan emang rata-rata laki-laki yang dia pilih adalah laki-laki yang nggak saya suka. Ceyoyoh menolak keras pilihan hati entut untuk Kang Idan, sama seperti pada Kang Sobri dan Kang Kusoy. Makanya Feli Entut bingung banget untuk mencari lagi jodohnya. Tidak heran jika Tuti bersikeras memaksa Mika Amalia untuk merestui hubungan barunya. Mams lagi apa? Lagi WhatsApp Pak Kemet. Lagi WhatsApp Opa Kemet? Ngapain? Mau suruh kamu didoain biar otaknya waras. Aku udah waras, Mams. Mamsnya aja yang nggak bisa ngerti anak gaul zaman sekarang. Ya cari yang lain, sekalian aja sama Pak Kemet kalau gitu. Ketahuan duda kayak. Kalau misalnya sama Pak Kemet, mendingan sama Sobri aja. Kan Sobri udah sama si Dede. Sobri juga nggak mau sama kamu. Ya kan jalur kuningnya belum melengkung, Mams. Bentar lagi melengkung. Ya, aku lurusin lagi ya. Ibadah seperti dikerjakan Dewi Sandra tak pernah mengenal batas dan tanpa perlu menunggu popularitas. Sementara itu kabar mengejutkan muncul dari ratu sosial media Ria Ricis. Tanpa diduga, adik kandung Okky Setiana Dewi itu kini memiliki 6,5 juta penggemar. Jumlah yang sangat fantastis. Apa dibalik popularitas Ria Ricis? Dan seperti apa pula kekonyolan Ria Ricis di depan kamera? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Vega Beatrix akan menyajikan kabar aktual yang akan dikupas lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Bosan banget di rumah. Jalan-jalan yuk. Hah, alhamdulillah, Ricis sudah di Jepang. Ricis mau main salju dulu ya. Ricis mau liburan. Yuhu. Berbalut kerudung jilbab warna merah, gadis nan solehah itu selalu menebar senyum yang indah. Pipinya terlihat cabi dengan paras yang sekilas mengingatkan pada pesinetron cantik Okky Setiana Dewi yang tidak lain kakaknya sendiri. Dialah Ria Yunita atau yang ngetop dengan nama Ria Ricis, superstar baru di jagat sosial media. Jangan kaget, gadis sederhana itu dipuja oleh 6,5 juta pengikut di Instagram dan 700.000 pelanggan setia di YouTube. Jumlah yang fantastis untuk seorang vlogger bukan artis. Yang menarik, di balik kemasyurannya, ternyata Ria Ricis diam-diam menyimpan sisi-sisi unik. Kamu tahu ini ada gambar Bunga, oh dilarang ngasih bunga mungkin. dilarang pacaran di sini. Iya ya. Oh jadi pulsannya kalau ada tanda ini kita nggak boleh pacaran ya Cis ya? Iya. Cis yang ngajarin ya, jadi kalau ada tanda ini nggak boleh. Enggak sih, Bu, enggak. Ricis adalah orang yang sangat suka tertawa di kelas. Beberapa kali sudah saya sampaikan, sehingga beliau itu bolak-balik dipanggil oleh guru BP. Jadi orang tua saya bolak-balik datang ke sekolahnya Ricis hanya karena kasus Ricis suka ketawa di kelas. Salah satu keunikan paling menonjol Ria Ricis adalah sifat humor dan hobi berat bercanda. Gadis yang baru genap 21 tahun itu paling suka melucu dan melawak, bahkan bertingkah konyol memancing syaraf-syaraf tawa. Lihat saja berbagai kekonyolan dan gaya jenaka Ricis saat berjalan-jalan bersama sahabatnya sesama selegram ini. Jika alam sudah mulai tidak bersahabat, Berarti dia musuhan. iya sih, kan nggak bersahabat ya, maka manusia harus siap menerima. Kan belum ditembak. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Ricis sama baru mulai juga ada rusuh gimana loh. Ricis sama Atika nih, ini kayak apa ya, ini curut-curut gimana gitu. Lagi ada di hutan Amazon apa gimana sih nih? Ketemu di Sekarang Ricis sama Atika lagi di sepi banget loh. ini tuh, ini gelap, ini sepi, ini banyak rumput. Ini kita lagi di mana sih, Tik? Kita lagi di hutan. Yuk kita kesana yuk, Tik, kita lihat yuk, Tik. Pokoknya pemirsa tonton terus kita ya. Ya alhamdulillah banget, dari dulu aku yang nothing dan sekarang kata orang aku udah jadi selebgram, jadi YouTuber, alhamdulillah. Dan ya karena selebgram, karena YouTuber aku bisa ngebantu diri aku sendiri, ngebantu keluarga, ngebantu teman-teman, dan punya usaha sendiri juga.
Keunikan lain dari Ria Ricis adalah sifatnya yang tidak suka jaga image alias tidak jaim. Ria Ricis lebih suka tampil apa adanya tanpa menutupi jati dirinya yang suka melucu, iseng, dan jahil. Ia bahkan tidak sungkan untuk terlihat jelek di depan kamera, seperti saat sesi foto bersama fans ini.